ketemu lagi dengan channel kebayogas.com. Hari ini ada yang spesial, yaitu kami ingin membahas tentang Suzuki GSX-R pakai secara harian ya. Oke, kita salam dulu dari anak temannya. Habis riding, saya punya sesuatu yang spesial di sini, yaitu membahas Suzuki GSX-R 150 sisa Mehada dari KB sendiri yang sudah dikasih livery ala GSX-R 600. KB akan membahas saat motor yang sudah berunderyoke ini digunakan sehari-hari ya. Seperti apa reviewnya, kebetulan juga ini knalpotnya sudah kami ganti, supported by One Speed Shop, yaitu dengan merek WRX ya. Kita bisa lihat di bawahnya seperti apa, begitu. Oke, nggak pakai lama, kita simpan dulu, nanti kita kelas. Oke. Selamat siang, pagi menjelang siang tepatnya, para penonton Kobayogas YouTube channel. Pada hari Kamis libur ini kebetulan kami sharing sesuatu tentang sebuah motor, tentunya motor yang belakangan ini lagi fenomenal adalah kebangkitan dari Suzuki motor Indonesia, PTSIS tepatnya ya, Suzuki Indomobil Sales. Nah kebetulan KB ambil satu itu motor yang fairing, sudah tahu dong motor apa ya kira-kira ya, yaitu Gixxer 150 alias Suzuki GSX-R 150. KB ambil yang warna putih, cuman sudah KB kasih livery ala GSX-R 600 dari YouTube. Terus kami coba jemahin ke dalam si Samehada, panggilan dari motor kesayangan KB ini. Seperti apa sosoknya, KB akan review bagaimana rasanya menggunakan sehari-hari motor ini ya. Kita bisa lihat seperti ini sosoknya. Dasarnya warna putih, KB kasih livery biru sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan livery GSX-R 600 K8 kalau nggak salah ya. Ini KB kasih tulisan Jepang yang artinya Samehada. Kalau let's penonton Naruto pasti tahu apa itu arti Samehada ya. Oke, pada review sebelumnya KB sudah pernah membahas tentang performa motor ini saat KB diundang oleh PTSIS untuk ngetes performanya di sirkuit Sentul Bogor. Let's bisa nonton videonya ya, untuk yang itu, untuk mengetahui performa lebih lanjut kalau dipakai saat race atau pada saat track day. Nah untuk kali ini videonya hanya akan berbicara atau sharing kepada penonton tentang bagaimana sih motor ini kok dipakai keseharian, enak nggak, capek nggak ya, terus panas apa enggak, lalu handlingnya gimana kalau buat sehari-hari. Nah itulah kami yang akan fokuskan pada siang hari ini ya. Jadi apa dulu yang akan dibahas untuk sehari-hari? Yang pertama mungkin adalah tentunya ergonomi ya. Kalau desain mungkin Nets bisa lihat di artikel-artikel kebayogas.com di blog ya, untuk desain keseluruhan dari si GSX-R 150 ini. Nah, KB akan konsentrasi pada ergonomi atau riding position pada saat digunakan harian. Nah, seperti yang Nets bisa lihat sebelah sini stangnya, dia sudah menganut sistem underyoke. Meskipun dia bisa dibilang tidak 100% underyoke, karena biasanya kalau yang full underyoke itu dia sebelah sininya dia nggak akan naik ke atas begini, tapi benar-benar lurus, jadi benar-benar bongkok kalau yang full underyoke ya. Nah untuk seharian kita bisa tes sebelah sini. Nah ini dia masih, menurut KB ya, dia masih kurang, feelingnya masih kurang in-bike, masih begini kita, masih kayak menunggangi kuda atau on the bike. Jadi masih kurang apa ya, masih stangnya masih agak kurang jauh menurut KB. Tempat duduknya juga masih terlalu dekat antara stang dengan
sini. Mungkin ngakalinya sih bisa duduk agak belakang ya, tapi kalau udah agak belakang tentu yang tingginya sekitar 163 ke bawah atau 160 cm ke bawah mungkin agak suffering. Tapi bisa diakalin dengan duduk agak depan. Nah, memang untuk sehari-hari yang harus diketahui atau harus digarisbawahi adalah yang pertama, ini jelas motor sport. Ini adalah motor jenis fairing. Dan Suzuki memang sudah berkomitmen membuat motor yang memang ala super sport atau ala Moto3 di kelas MotoGP ya. Jadi memang dia desainnya ramping, kecil, nggak terlalu besar, yang istilahnya compact lah. Ini motor dibuat compact. Dan jangan salahkan Suzuki kalau misalkan Let's ngambil GSX-R 150 ini dan dipakai sehari-hari kurang lebih PP itu 60 atau 70 kilo dan mengeluh pegel ya, karena jujur aja kalau untuk trek jarak jauh hingga lebih dari 60 km pulang pergi rumah kantor ataupun misalkan kampus gitu ya, atau sekolah, kantor, rumah dan lain sebagainya, kita emang kurang rekomen karena ini motor ini memang sudah genrenya itu udah sport murni gitu. Stangnya under yoke, enak buat taktil, enak buat ngumpet di balik windshield-nya, pegal. Dan kita kan tidak bisa selalu duduk di paling belakang ya, kadang-kadang kita di tengah begini atau kadang-kadang di depan, dan kita mau nggak mau posisinya akan seperti ini, dan itu jelas memang membuat pegal. Jadi KBE sih rekomendasi motor ini digunakan untuk sehari-hari, tetapi jangan lebih dari 60 km jaraknya ya, PP gitu ya. Karena ya bohong lah kalau dibilang motor sejenis ini itu nyaman, bohong. Kalau untuk nyaman, mendingan eksekutif. Jelas, buat hari-hari. Lo mau 100 km PP harian juga nggak masalah. Motor ini emang bisa dibilang idealis ya. Kan dia memang diciptakan sebagai motor sport, bukan motor yang nyaman. Nah, andai stangnya mungkin bisa agak sedikit lebih maju, atau posisi duduknya sedikit lagi lebih rendah, atau tangkinya mungkin sedikit lagi di atas, mungkin kita akan merasa feeling in the bike, kita akan enak. Kalau misalkan Yamaha All New R15, kami udah pernah tes kemarin secara singkat di IMS, dia lebih di depan, dia lebih enak begini ya. Sama-sama under yoke. Begitu juga dengan CBR 250 RR, dia lebih enak lebih di sini. Jadi badan kita tuh begini gitu, enak, nggak begini gitu. Ya intinya seperti itu. Untuk performa hari-harinya, KBE menggunakan si Samehada ini kurang lebih jaraknya 20 hingga 22 km PP. Jadi sekali trip itu sekitar 10 atau 12 km tergantung jalan yang dilalui ya. Kami masih merasakan rem standar yang dimiliki oleh si Samehada ini, itu yang guys bisa lihat. Rem dari Baibre ini sama masih kurang gigit, nggak tahu, mungkin dia butuh bedding ini lama banget kali ya. FYI aja, ini motor jaraknya udah hampir 600 km dan KBE masih belum mendapatkan sensasi yang mantep banget untuk remnya. Tapi kalau mungkin sudah 1000-an kali ya, mungkin akan mantep. Soalnya begini, waktu KBE tes di Sentul, ini rem depannya tuh mantep banget Baibre. Nggak tahu beda apa enggak, tapi kayaknya konyol kalau misalkan Suzuki mau beda-bedain antara saat unit test ride dengan hari-hari. Dibilang nggak pakem sih enggak, cuman feelingnya aja, responnya aja masih kurang mantap. Dan memang untuk shock breakernya unlikely R15 yang terbaru ya, dia sudah pakai upside down kalau R15, kalau ini masih konvensional, which is nggak terlalu ngaruh juga sih ya di kelas 150 cc. Kemudian transmisinya juga masih konvensional, dalam arti standar ya, dia tidak pakai assist slip control kayak di R15. Tapi sekali lagi menurut kami ya di 150 sih sebenarnya nggak butuh amat itu ASC ya. Bukan berarti menjelek-jelekan R15, tetapi sebagai yang keluar terakhir, Yamaha memang harus memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar hanya menyamai CBR ataupun
GSX-R. Ya, oleh karena itu dari 15 lahir belakangan dia ngasih upside down, dia ngasih juga ASC, which is untuk kelas 150 cc agak-agak over, tetapi memang ya konsepnya harus seperti itu. Biar apa? Biar ada kelebihan dibanding dengan kompetitor. Nah, kalau untuk GSX-R, KB akan bilang kalau motor ini sebenarnya konsepnya sudah pas. Dia nggak neko-neko, dia nggak banyak macam. Desainnya mungkin lo akan sulit untuk jatuh cinta di pandangan pertama ya. Tapi trust me, lo akan sering lihat, apalagi warna putihnya, warna merah, warna biru. Overall, hampir semua warna cakep. Tapi hanya 3 itu yang jadi catatan KB, merah, putih, dan biru Suzuki MotoGP-nya ya. Keren punya. Nah, bisa lihat livery yang udah KB gunakan, ini udah mirip banget GSX-R 600 somehow. Kemudian untuk performanya mesinnya hari-hari nggak ada masalah sama sekali. Mesinnya gimana? Mesin sama sekali tidak ada masalah, tidak ada problem. Jadi ya seperti 150 cc lainnya ya, yang beda-beda tipis performanya. Tapi yang kami rasakan ketakutan akan para pecinta otomotif roda 2 yang mengetahui bahwa mesin ini kan si Suzuki GSX ini sudah overbore ya, DOHC overbore, which is katanya bawahnya ngempos. Enggak kayak gitu kok. Ya normal aja. Tapi memang kalau bicara sentakan di awal, memang masih terasa CBR 150 ya. Karena memang di set seperti itu. Nah, kalau mesinnya si Gixxer 150 ini memang hentakan bawahnya nggak dahsyat-dahsyat amat, memang lebih terasa punyanya si CBR ya. Tapi tidak suffering kok, maksudnya untuk stop and go, terus pertengahan enak aja, nggak masalah. Kemudian transmisinya juga cukup halus, jadi itulah kenapa KB bilang sebenarnya 150 tuh nggak butuh assist slipper clutch ya. Sebelah sini sebenarnya 150 itu nggak butuh slipper clutch, jadi si transmisinya juga cukup halus, kemudian koplingnya juga cukup enteng, walaupun memang sangat terbukti dan sangat terasa kalau pakai ASC itu koplingnya R15 atau R15 kemarin yang coba emang enteng banget, sama dengan RC 250, sama dengan Duke 250 yang udah pakai slipper clutch, emang enteng banget, enteng. Yang si RC dan juga Duke itu koplingnya mirip-mirip sama ini 250, tapi mirip sama ini, jadi memang enteng. Tapi kalau untuk 150 KB rasa sih tidak terlalu signifikan ya resultnya, kecuali memang untuk track day atau untuk balapan ya memang akan kerasa dia yang namanya ASC. Tapi kalau untuk harian, which is sebenarnya kita masih membutuhkan yang namanya engine brake ya, terutama untuk membantu ngerem mendadak, atau misalkan harus berbelok cepat, tetapi kemudian kita membutuhkan engine brake untuk membantu pengereman. Nah, kalau pakai slipper clutch dia agak ngoyor dikit. Solusinya memang remnya emang harus bagus, baik depan maupun belakang gitu ya. Dan resikonya juga biasanya karena kali ini mengandalkan rem, kalau untuk motor pakai ASC ya mungkin kanvas remnya akan lebih cepat habis dibanding yang motor yang nggak pakai slipper clutch. Nah, kebetulan KB dapat endorse dari One Speed Shop ya, yang pegang merek WRX dan juga RX8. Nah, kebetulan si Samehada ini sudah dikasih knalpot WRX untuk harian. Sekalian aja ya KB review ya. Tenaganya di bawah lebih menyentak, atasnya lebih menggila. Tetapi Om Indra, pemilik dari One Speed, pemilik WRX itu sebenarnya udah wanti-wanti. Om Yogas, Om Kubai, katanya untuk pemasangan knalpot racing ini ada kekurangannya. Jadi kalau untuk di awal dia agak berebet, nggak tahu kenapa dia agak berebet. Kalau kata yang punya Speed Spark dan juga yang punya Om Indra yang punya WRX bilang memang bawahnya tuh harus kayak di setting ulang ya, debit bensinnya itu harus ditambah lagi gitu. Nah, ini juga tidak terjadi hanya pada Gixxer, tapi juga Suzuki Satria FU injeksi
sama berbet juga. YSXS pasti berbet juga, kan mesinnya hampir sama ya. Kalau mau dengar suaranya seperti apa, seperti ini. Videonya juga sebenarnya KBE udah ini ya, udah buat ya. Tonton aja videonya. Nah, ini kalau untuk mendengarkan pada saat idle. Berisik memang, terutama kalau kita misalkan sering banget lewat gang, itu nggak enak sama yang tinggal di sana ya. Jadi harus permisi om, permisi mbak, permisi bu, ya sopan-sopan lah, jangan dikeber-keber, ntar lu malah disamplok linggis gitu kan. Oke, sekarang pada kesimpulan, setelah kami gunakan kurang lebih 600 km, dipakai harian dan juga pernah dipakai ke puncak ya, waktu ada acara Suzuki Bike Meet waktu itu. Ini motor enak, tenaga atasnya tuh hampir nggak ada habisnya, enak banget. Tetapi memang karena dia DOHC, jadi karakternya kita kudu pinter-pinter ngegantung RPM ya, dibandingkan dengan mesin SOHC ataupun DOHC near square yang memang di set di awalnya sudah menghentak ya. Tapi nggak suffering sih, nggak sampai yang bikin ini motor lemot banget sih bawahnya, nggak sampai kayak gitu. Nah, tetap oke, tetap enak. Bensinnya, untuk bensin, nah ini karena memang trek harian macet terus gitu ya, sampai kadang-kadang kalau lu mau nggak kena macet lu kudu bangun pagi banget. KB belum pernah lebih dari 132, malah rata-ratanya 129, malah kadang kalau udah drop macet yang stuck itu bisa turun 128 ya, ditambah lagi udah dipasang knalpot racing ya, tapi ya gimana, terus gue nyesel gitu ya, kagak juga ya, ini kan namanya udah motor sport gitu, lu kalau mau hemat lu beli BMX aja. Ini motor harganya kan harga aslinya ada 29,9 ya, tetapi sedang ada promo hanya 27,9 juta saja, dan periodenya hanya sampai dengan bulan Mei ini, akan berakhir di akhir Mei ini. Jadi menurut KB ya, si Suzuki ini kan ada dua pilihan, lu mau yang R atau lu mau yang S. Kalau lu butuh kenyamanan, kalau lu butuh riding posisi yang lebih tegak, yang S itu juga top. Yang R kalau lu bener-bener idealis, lu nggak terlalu peduli bodo amat mau nyaman mau kagak, yang penting gue emang suka motor fairing dan gue demen riding positionnya dan gue lebih seneng tipe fairing, tipe sport, yang R kami rekomendasikan. Oke, thank you for watching, stay tune dan jangan lupa subscribe. Thank you. Oke, let's itulah tadi review dari kobayagas.com tentang Suzuki GXX R150 ini yang sudah bisa diketahui apa saja tadi ya untuk dipakai secara keseharian, termasuk knalpot dari WRX ini. Itu saya dulu, stay tune di kobayagas.com. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga sudah subscribe. Sekarang KB mau riding dulu, oke?